Annyeong, Annyeong Yurun. Kembali lagi, hari ini kita akan membahas tentang kenapa di dunia ini ada poligami. Sesuatu yang syariat yang kontroversi. Maksudnya kayak bagi orang-orang tuh nggak suka pembahasan ini gitu. Cuman karena kemarin aku habis belajar tentang poligami ini, aku akan ringkaskan ke kalian gimana sih poligami dan mungkin pendapat aku tentang hal ini, karena aku juga belum menikah dan ngelihatlah permasalahan di dunia kita sekarang, apalagi yang baru-baru itu gitu ya. Ada seorang, aku nggak tahu itu beliau tuh tokoh atau artis atau apa gitu ya, pokoknya tuh tentang suaminya yang izin dia pengen poligami, tapi ada ceritanya kayak selama ini tuh dia long distance marriage gitu loh, LDM sama suaminya gitu. Terus kayak tiba-tiba suaminya itu baik banget ke dia, terus ternyata ada maunya dia izin buat poligami, dan ternyata ceritanya pokoknya tuh kayak ada ya mereka udah ada affair duluan gitulah, udah ada kayak perselingkuhan dulu gitu. Nah, jadi mari kita mendudukkan poligami itu pada tempatnya. Oke, sekarang saatnya kita nggak melihat apakah di mata manusia ya poligami ini baik atau buruk di mata manusia, kayak kita melihat secara objektif syariat tentang poligami di Islam itu gimana gitu, sesuai yang aku pelajari kemarin. Oke, poin pertama, poligami itu ada di surat An-Nisa ayat 3 yang udah terkenal banget suratnya ya. Kalian tuh pasti tahu kayak ayatnya itu tentang poligami yang kalau tidak bisa, kamu boleh menikahi 2, 3, 4 istri, kalau tidak bisa silahkan nikahin 1 gitu kan kalimatnya. Itu kalimatnya aku nggak hafal bahasa Arabnya ayatnya gimana, tapi kalimatnya sudah sangat terkenal seperti itu kan. Ya itu benar ya, emang ayatnya begitu. Allah itu nih membatasi sebenarnya guys, ayat poligami, ayat An-Nisa ayat 3 itu membatasi jumlah istri, karena ketika itu di zaman Rasulullah, bukan zaman Rasulullah aja ya, sebelumnya orang-orang Arab, kayak kalian tahu Rasulullah kan turun jadi nabi itu di Arab ya, di Mekah. Nah, orang-orang Arab kalau punya istri itu bejibun, ada 20, ada berapa 30 gitu. Jadi kayak suka-suka dia, mau dia beristri berapa. Maka ayat surat An-Nisa ayat 3 itu sebenarnya membatasi jumlah istri. Jadi ketika ayat ini turun, orang-orang itu harus menceraikan istri-istrinya dan menyisakan 4 aja. Jadi 4 itu pembatasan, sayangku, 4 itu pembatasan gini. Jadi sumber istilahnya maksud Allah dalam ayat ini adalah membatasi istri-istrinya kaum muslimin maksimal 4 begitu, maksimal. Jadi dia boleh menikahi 2, boleh punya 3 istri, maksimal 4 istri gitu. Tapi di masyarakat sekarang, mungkin era-era sekarang, ayat ini tuh dijadikan kayak pembenaran buat ya beristri banyak gitulah gitu. Tapi sebenarnya nanti kita bahas kenapa sih jadi masalah menurut opini aku ya. Kenapa sih jadi masalah poligami ini gitu. Nah, kita bahas dulu di sini. Awalnya itu ayat itu sebenarnya untuk membatasi. Nah, terus ada bahasan nih tentang adil. Kalau mau poligami tuh kudu adil gitu. Kudu adil, syaratnya harus bisa adil baru boleh poligami. Sebenarnya adil itu adalah kewajiban, guys. Adil itu kewajiban, bukan syarat. Kalau misalnya dia memutuskan untuk beristri 2, maka ya
harus ditunaikan keadilan itu untuk dua istrinya ini. Satu dapat mobil, satunya dapat mobil juga. Satunya dibeliin baju bagus, satunya dibeliin baju juga. Satunya dikasih hadiah, satunya dikasih hadiah juga gitu. Jadi adil guys gitu. Itu wajib gitu. Jadi kalau dia udah memutuskan untuk beristri lagi, maka wajib adil. Adil itu bukan syarat gitu. Oke, itu poin kedua. Nah, selanjutnya ayat Al-Quran itu kurang N ya. Ayat Al-Quran itu, nah di ayat tadi ya, surat An-Nisa ayat 3 tadi itu membolehkan plus membatasi. Jadi fakta dari syariatnya adalah memang membolehkan plus membatasi, tanpa syarat, tanpa ilat. Ilat tuh kayak sebabnya gitu loh. Ilat tuh kayak sebab kenapa orang berpoligami gitu. Nah itu gak ada sebabnya guys. Orang boleh nikah lagi, nambah istri lagi kayak gitu tuh nggak perlu pakai sebab, nggak perlu pakai ilat. Kayak dia dah suka sama perempuan ini, yaudah dia nikahi boleh-boleh aja. Syariat itu membolehkan, boleh-boleh aja. Tapi memang ayat tadi itu memang membolehkan orang menikahi perempuan lebih dari satu dan membatasi maksimal 4 gitu. Ini ayatnya, syariatnya, pembahasannya itu begini gitu. Dan boleh menikahnya itu boleh nikah 1, 2, 3 itu tanpa syarat, tanpa sebab gitu. Kayak misalnya sebabnya apa ya? Aku udah nggak suka lagi, udah nggak cinta dengan istriku yang pertama, aku mau nikah lagi gitu. Sebenarnya ya yang nggak ada sih dalam syariat tuh nggak perlu pakai nikah tuh, nggak perlu pakai sebab. Atau kayak umurku sudah 60 tahun, sudah saatnya aku menambah istri lagi yang muda gitu. Nggak perlu gitu. Kayak ya udah boleh-boleh aja. Mau dia ketemu langsung suka terus ya wes suka gitu, karena suka aja melihat perempuan ini lalu dia ingin menikahinya, boleh-boleh aja gitu. Jadi dalam syariatnya surat An-Nisa ayat 3 itu tentang poligami, Allah membolehkan poligami 1, 2, 3, 4 dan membatasi tadi itu ya, membatasi 4 istri doang tanpa syarat, tanpa ilat itu atau sebab tadi itu ya, sebab kenapa orang tuh melakukan poligami. Nanti kalau ada sebabnya ini, nanti hukum kebolehannya itu tergantung sebab ini, padahal sebenarnya nggak ada ilatnya poligami ini. Jadi poligami itu seperti nikah aja gitu. Kalau orang mau nikah kan ya kayak suka aja boleh gitu. Misalnya suka melihat perempuan ini, aku ingin menikahinya gitu, boleh gitu, nggak ada syarat gitu, nggak ada syarat. Nah, oke lanjut ya. Nah terus yang kedua ini keberapa yang nggak tahu, adil yang kayak apa. Nah kalau tadi dibahas adil itu wajib, maka adil yang kayak apa, yang wajib ini gitu. Nah adilnya kayak apa? Adilnya itu hal yang bisa dia perjuangkan, hal yang bisa dia effort di situ. Misalnya satu dibeliin mobil, satunya lagi dibeliin mobil gitu, sama-sama istri pertama dapat mobil, istri kedua dapat mobil gitu, effort gitu. Atau perlakuan, satu diajak jalan-jalan ke Bali, satunya juga diajak jalan-jalan, misalnya kemana, ke Thailand, satunya diajak jalan-jalan kemana ke Eropa gitu. Jadi sama perlakuannya, sesuatu yang bisa diusahakan gitu loh, apa aja yang mampu dia usahakan. Kayak rumah, semuanya dapat rumah satu-satu, atau makanan atau pakaian, ya adil sesuai kebutuhannya mereka gitu, sesuai kebutuhannya mereka adil gitu. Nah kalau urusan ada sesuatu yang urusan orang itu nggak bisa adil ya, memang ada pembahasannya tentang hati itu nggak bisa adil, karena hati pasti ada kecenderungan kayak lebih
suka sama istrinya yang mana, lebih sayang sama istrinya yang mana, lebih suka ngajak jalan-jalan istrinya yang mana. Kayak kalau diajak jalan tuh lebih asik gitu. Hati itu pasti ada kecenderungan. Tapi emang kalau ada bahasannya di kitab itu, kecenderungan ini tuh nggak boleh terlalu berlebihan sampai menzolimi istri yang lain gitu ya. Jadi adil tuh wajib, no debat. Oke, terus lanjut. Nah, sekarang kita bahas kenapa sih di dunia ini tuh ada poligami. Pertanyaan besar kita tadi ya, kenapa sih nggak nikah satu untuk seumur hidup gitu. Alasannya kalau dalam syariat itu biar tidak ada wanita simpanan, guys. Biar wanita-wanita itu ya, kita perempuan itu benar-benar dihargai, benar-benar diperlakukan dengan baik, tidak dijadikan wanita simpanan, tidak dijadikan wanita yang dirahasiakan, hubungannya dirahasiakan dari orang lain kayak gitu. Karena nanti kan kalau misalnya pernikahan itu berkaitan sama ini ya, nafkah, pengasuhan, habis itu ada nasab di sana. Lah kalau misalnya wanita simpanan, misalnya udah punya anak nih, Fulan bin Fulan, F bin F gitu ya, F bin F, bapaknya si F ini meninggal. Nah, ini anak kan harusnya dapat warisan nih, karena dia anak dari wanita simpanan gitu ya, anak dari wanita simpanan, nggak ada kakaknya, nggak ada akte kelahirannya, dia anak ini tuh jadi nggak dapat warisan gitu loh, guys. Padahal anak ini tuh dia berhak karena anaknya si bapak F ini tadi gitu. Jadi supaya melindungi perempuan-perempuan sebenarnya ayat ini gitu. Ayat ini sebenarnya, syariat ini ya, poligami itu solusi dalam kacamata syariat. Poligami itu jadi solusi supaya nggak ada perempuan-perempuan simpanan, supaya nggak ada laki-laki yang memperlakukan perempuan itu seenaknya gitu loh. Kayak semua tuh harus ada pertanggungjawabannya. Kamu menikahi dia ya, kamu harus bertanggung jawab dengan dia. Kamu menikahi si A harus bertanggung jawab dengan si A. Kamu menikahi si B harus bertanggung jawab sama si B, menafkahi, harus nafkahi lahir batin, habis itu kebutuhan anak-anaknya, kehadiran, kehangatan, kasih sayang di keluarga itu harus benar-benar dinafkahi. Itu tanggung jawabnya tuh sebesar itu gitu loh gitu. Jadi ayat poligami itu ya, syariat poligami bukan alat pemuas ego atau nafsu manusia. Karena kita tahu ya, manusia itu memang terutama laki-laki ya, godaannya adalah harta, tahta, dan wanita. Ini memang godaannya harta, tahta, dan wanita. Jadi kita melihat banyak sekali oknum gitu ya yang menjadikan poligami ini sebagai alat gitu loh, alat buat pemuas egonya. Aku udah punya istri 2, hebat kan aku punya istri 3 gitu. Kayak di mata sesama lelaki itu kayak sesuatu yang hebat, sesuatu yang bisa dia sombongkan gitu loh. Wah, ini bapak ki istrinya 2, wah masya Allah kayak gitu. Itu ego, guys, itu ego atau pemuas nafsu ya, entah nafsu jinsiyah, nafsu alamiah manusia ya, ada kebutuhan nafsu di situ, atau nafsu ego tadi itu dia pengen menyombongkan sesuatu gitu. Karena memang harta, tahta, dan wanita ini memang sesuatu yang disombongkan sama manusia kan gitu. Jadi poin utamanya adalah sebenarnya syariat ini adalah solusi. Poligami adalah solusi biar tidak ada wanita simpanan. Kalau manusia sekarang ini menolak syariat poligami, maka terlihat banyak sekali permasalahan wanita-wanita simpanan di luar sana gitu. Wanita simpanan, anak-anak yang nggak dapat kasih sayang penuh, anak-anak yang nggak dapat warisan, anak-anak yang fatherless karena kayak bapaknya itu datang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Gimana coba kebutuhan kayak kasih sayang, pendidikan dari bapaknya gitu. Itu kan sangat tidak bertanggung jawab gitu. Nah, syariat itu poligami ini
sebenarnya melindungi kita guys, melindungi umat manusia ya dari ego-ego manusia yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah terus ada hal-hal lain yang menjadikan poligami adalah solusi. Ada kejadian-kejadian yang dialami umat manusia gitu ya, yang solusi, yang poligami itu bisa jadi solusi. Boleh pilihan, poligami itu jadi pilihan ya, gak harus pilihan di kondisi-kondisi ini. Pertama, ketika laki-laki itu tabiatnya tidak biasa, tabiat tidak biasa dari pria. Nah biar zina tidak merebak, kan kita tahu ya ada pria-pria yang tidak cukup dengan satu wanita tuh gitu. Nah daripada dia berzina, lebih baik dia berpoligami gitu. Halal dan terhormat. Kalau kata aku mah terhormat. Kalau laki-laki misalnya dia bertanggung jawab gitu ya, dia bertanggung jawab, dia menyadari kalau kebutuhannya itu lebih dari pria-pria lainnya gitu ya, tapi dia tetap menjaga diri, dia nggak mau berzina, dia nggak mau mempermainkan wanita, makanya dia berpoligami dengan misalnya 2 atau 3 perempuan yang disukainya, dan dia bertanggung jawab kasih sayang penuh untuk mereka. Nah ini sangat baik itu terhormat kata gua gitu. Nah habis itu, selain kalau misalnya tabiat prianya tidak biasa, yang kedua kondisi perempuannya. Ternyata perempuannya ini dalam kondisi mandul. Sebenarnya kalau kata aku sih nggak cuma mandul ya, atau dalam kondisi sakit gitu. Sakit yang kalau misalnya dia hamil terus melahirkan, itu akan mengancam nyawa si wanita ini gitu, misalnya gitu. Atau kalau mandul ya ada kondisi-kondisi begitu kan gitu, padahal mereka menginginkan keturunan gitu. Jadi nggak apa-apa, berpoligami itu bisa jadi solusi. Tapi kembali lagi, ini pilihan. Ada kok laki-laki di luar sana yang ternyata berpuluh-puluh tahun menikah belum dikaruniai keturunan, tapi tetap berdua aja gitu, saling melengkapi satu sama lain gitu. Ada, nggak apa-apa juga, mereka bahagia-bahagia aja. Kembali lagi itu pilihan gitu. Nah selanjutnya, tadi berkaitan sama ini juga, istrinya sakit gitu ya, kan mandul ini juga kondisi fisiologis ya, sakit ya gitu, sakit, istrinya sakit, nggak mungkin untuk misalnya nggak bisa melayani suaminya, justru istrinya ini harus dirawat, makanya suaminya menikah lagi gitu ya, nggak apa-apa gitu. Bukan berarti suami ini tuh benci sama istrinya ini, enggak, justru suaminya ini tuh masih sayang sama istrinya ini, walaupun sakit tetap dia rawat, tetap dia sayangi, tetap berada di sampingnya dia kayak gitu. Perempuan laki-laki ini tuh menghargai kehadiran istrinya, walaupun istrinya mungkin nggak bisa menunaikan kewajiban sebagai istri gitu ya, tapi karena saking sayangnya dia nggak mau meninggalkan istrinya yang sakit ini, nggak mau menceraikan juga gitu. Makanya nggak apa-apa juga kalau misalnya dia mau nambah istri lagi, tapi kan dia ke istri yang ini tetap cinta, itu tetap bertanggung jawab, nggak ninggalin gitu. Nah lalu ada keadaan banyak laki-laki jadi korban perang gitu. Jadi kondisinya banyak, kalau zaman dulu ya mungkin entah suatu di zaman itu lagi perang dunia 1, perang dunia 2 gitu, banyak laki-laki terbunuh di medan perang gitu, lalu meninggalkan banyak sekali janda ya, banyak sekali janda. Maka ya nggak apa-apa, poligami itu jadi solusi bagi janda-janda yang ingin memiliki suami lagi gitu, nggak apa-apa juga gitu. Ini tuh jadi solusi. Kembali lagi, ini adalah pilihan. Oke. Terus selanjutnya ada angka kelahiran yang timpang, banyak anak perempuan daripada anak laki-lakinya. Ya kasusnya mirip sama korban perang ini sih gitu, kondisi perempuannya itu lebih banyak daripada laki-laki gitu. Jadi mungkin kalau sekarang nggak terlalu relate ya, karena sekarang itu kan pernikahan
beda negara itu kan mungkin banget terjadi ya, banyak banget yang jomblo juga, tapi banyak banget yang double juga. Jadi ya itu semua pilihan lah kondisinya. Ya memang ada kondisi-kondisi gini ketika angka kelahiran itu timpang. Di sana ada opsi ada pilihan untuk poligami anak-anak gini di masa depan gitu. Misalnya kayak kita lihat siapa, Farel. Ada Farel yang suka sama dua cewek, Rahel dan Luna. Kalau Farel nih mengenal Islam, bisa jadi menikahi dua-duanya. Berpoligami Rahel dan Luna ini. Jadi Rahel nggak perlu mempertaruhkan nyawanya dia gitu, dan Luna tetap bisa dirawat, disayangi gitu. Jadi bestie nih berdua, nggak usah jadi saingan gitu, bisa gitu. Nah ini contoh aja ya. Oke, nah jadi kita kembali pada objektivitasnya memahami syariat poligami ini. Kita melihat poligami secara objektif ya, itu adalah syariat yang baik. Poligami itu syariat yang baik. Allah itu kalau ngasih kita hukum pasti sesuatu yang baik. Allah tuh kalau ngasih kita wahyu pasti baik gitu. Allah yang paling ngerti diri kita. Tapi dunia hari ini poligami itu di framing sangat keji ya, di framing sangat keji gitu, dimonsterisasi. Misalnya kita kenal ada tokoh Walid atau ada tokoh Habib-Habiban gitu ya. Aku bilang Habib-Habiban, bukan yang beneran, yang macem-macem Walid ini yang kemarin viral itu juga. Tapi ada cerita-cerita lain yang kayak ini seorang ini datang ke seorang kiai siapa, terus dia meminta istrinya kiai ini untuk melayani dia. Tuh kan kayak kacau banget gitu. Nggak mungkin, di Islam tuh nggak ada kayak gitu tuh, nggak ada. Ini pasti orang gila orang-orang aneh gitu loh. Nah jadi hari ini kondisinya karena oknum yang mengatasnamakan agama itu melakukan kayak gini, semakin memperparah framing keji tentang poligami gitu. Sebenarnya kalau kita lihat objektivitas syariatnya, ini syariat yang sangat baik, jadi solusi gitu loh gitu. Tapi sayangnya di framing sangat keji gitu, karena mungkin juga efek westernisasi juga ya gitu, pola pikir yang kebarat-baratan. Orang barat di sana kan menikah satu untuk seumur hidup gitu. Tapi hasilnya gimana? Dari mereka itu banyak banget yang zina, bapak zina sama anaknya, anak zina sama saudaranya, terus siapa zina sama siapa. Itu kacau, nasab itu kacau gitu loh gitu. Nah sebenarnya poligami ini justru melindungi kita dari dosa-dosa ini guys gitu, begitu. Nah yang paling penting, hukumnya mubah. Poligami itu pilihan, kita nggak perlu terlalu merisaukan. Mubah teman-teman, mubah itu apa? Boleh itu apa? Option, boleh memilih gitu. Kalau nggak mau dipoligami ya bilang aja gitu, aku nggak mau. Besok kalau dipoligami ya nggak apa-apa, aku pengennya aku jadi istri kamu satu-satunya, yang nggak apa-apa, bilang aja. Nanti biar si bapak ini tuh yang mempertanggungjawabkan ya memenuhi itu kalau dia cinta sama istrinya gitu. Jadi kayak ya ini antara kedua pihak, suami dan istri ini tuh option gitu, boleh-boleh aja gitu. Nah ini tuh yang paling penting gitu. Sesuatu yang mubah boleh tuh nggak perlu kita risaukan gimana. Wong mubah kok, ya biarin dia mau melaksanakan atas pilihannya sendiri gitu. Kalau itu pilihannya sendiri ya biar dia mempertanggungjawabkan pilihannya dia sendiri gitu. Berarti kalau istrinya 2 gitu harus bisa memenuhi tempat tinggal yang layak untuk kedua istrinya ini gitu. Jangan sampai zolim. Ini nanti kalau zolim di akhirat, ketika di hari kebangkitan ya, si bapak ini tuh bisa jalan miring gitu ya karena zolim pada
kepada satu istrinya gitu, yang lainnya itu dizolimi gitu. Nah, jadi ini yang paling penting. Tapi yang mau aku tambahkan di sini adalah soal komunikasi. Komunikasi antara si bapak dan si ibu gitu ya. Kalau misalnya bapak ini ternyata pengen poligami, ya gimana mengkomunikasikan dengan istrinya dengan baik gitu, jangan sampai menyakiti hati istrinya ini gitu. Tapi sebenarnya dalam Islam kan memang nggak perlu izin ya, nggak izin gitu nggak apa-apa. Si bapak ini nggak izin istri tuanya itu nggak apa-apa. Cuma nanti kalau misalnya dia di pengadilan di KUA ya, mau meresmikan istri mudanya, itu memang butuh izin istri tua. Jadi memang nggak bisa kalau nggak atas izin, nggak atas restu istri tua gitu diresmikan, misalnya dibikin kakak sendiri atau gimana gitu ya. Aku juga kurang paham sih, tapi setauku kalau di KUA tuh harus atas izin istri tua gitu. Jadi komunikasi, bapak-bapak tolong komunikasi dengan baik. Kalau misalnya memang pengen berpoligami, ngomonglah dengan baik. Jangan ada affair dulu, jangan ada selingkuh dulu, jangan ada selingkuh. Tahu nggak bapak-bapak, sesuatu yang diawali dengan keburukan itu nggak akan jadi kebaikan. Walaupun memang dalam Islam poligami itu boleh, tapi kalau diawali dengan selingkuh, diawali dengan zina gitu ya, itu nggak boleh gitu. Misalnya ketika dulu masih jomblo nih bapak, dia mencari istri pertamanya itu dengan cara yang baik, ta'aruf gitu ya, dengan ta'aruf, nggak ada dia saling menjaga. Maka ke istri keduanya ini juga dengan cara yang baik, ta'aruf juga, ada walinya, nggak berdua-duaan, nggak melakukan zina gitu. Nah sama juga harusnya caranya gitu. Walaupun kamu misalnya ketemu perempuan muda ini, istri mudanya ini kayak langsung ngejatuh cinta gitu ya, harus dengan cara yang baik, menemui bapaknya gitu ya, izin dengan baik, menemui walinya gitu. Nah yang baik gitu, nggak boleh diawali dengan sesuatu yang salah kayak selingkuh. Pantesan sekarang poligami itu banyak banget kasusnya karena banyak sekali diawali dengan sesuatu yang salah. Entah salah dari kayak sesuatu yang dosa gitu, entah dosa dari pihak laki-lakinya, entah dosa dari pihak perempuannya. Dia menggatal ke laki-laki orang nih, mbak kamu juga tolong tahu diri itu ya gitu. Jadi kayak harus diawali dengan sesuatu yang baik, dan juga harus bapak-bapak tolong bapak-bapak tahu diri. Tahu diri. Ingat ayatnya tadi An-Nisa ayat 3 itu. Kalau nggak bisa, tolong untuk mengintrospeksi dirinya sendiri. Kalau nggak bisa beristri 2, 3 atau 4, maka cukuplah satu ini tolong dibahagiakan, tolong bertanggung jawab, tolong dipenuhi kasih sayangnya, tolong dipenuhi nafkah lahir batinnya, tolong anak-anaknya itu dibahagiakan juga. Jangan sampai fatherless ya bapak-bapak, tolong komunikasinya, tolong tahu diri ya, tolong jangan mengawali dari sesuatu yang salah. Jangan mengawali dari sesuatu yang dosa. Kalau awalnya itu udah buruk, ke belakangnya itu juga pasti buruk, gak baik. Itu tolong niatnya yang baik ya. Oke, ini tambahan, yang ini terakhir ini adalah opini aku, karena aku melihat di lapangan, begini, ini ada, ini mereka poligami tapi kok baik-baik aja ya. Ternyata diawalinya dengan sesuatu yang baik. Ini poligami kok begini ya, kayak
oh my god, oh my god, ternyata diawalinya dengan sesuatu yang buruk, misalnya menipu istri tuanya gitu ya, gitu. Jadi ini perempuan muda ini tuh dijadiin simpenan dulu gitu. Nah, dan mereka berzina dulu gitu, entah gimana ceritanya gitu. Pokoknya ya, sesuatu itu awalilah dengan yang baik, dengan niat yang baik gitu pemirsa. Semoga bahasan kita bisa menambah insight ya tentang syariat poligami. Jadi nanti perempuan-perempuan seperti kita yang belum menikah atau insya Allah akan menikah atau sudah menikah, ketika membahas poligami kita nggak kayak kebakaran jenggot gitu loh, nggak kayak kebakaran jenggot gitu. Atau misalnya menghadapi suaminya yang lagi kesengsem sama perempuan gitu, kita bisa mengingatkan gitu, abang, akang, mas gitu, syariat poligami ini begini, tolong semedi dulu, tanya ke Allah. Apa kalau mau menikah tuh, kalau orang sholat tuh namanya sholat istikharah gitu ya, tolong tahu diri. Oke, sekian dari saya, terima kasih, bye bye.